perbincangan kita tentang jerawat ya. Jerawat yang bagaimana? Jerawat yang membandel kalau dari judulnya ya Dokter Henry ya. Jerawat yang membandel dan ternyata itu ada kaitannya dengan pola hidup, gaya hidup atau lifestyle, apapun yang bisa kita namakan, yang membuat jerawat yang membandel ini terus bersemi. Kalau secara konvensional pemahaman tentang jerawat itu memang ada beberapa teorinya. Di berdasarkan teori itu ada sekitar 4 teori yang mendasarinya. Nanti para pakar atau para teman sejawat yang akan menyampaikannya. Cuman relate-nya dengan lifestyle, dengan gaya hidup, itu yang perlu, rasanya malam hari ini kita perlu lebih sedikit menyederhanakan dalam bahasa kita, supaya benar-benar paham betul, tidak secara teoritis, tetapi sahabat-sahabat ID Drums bisa memahami, oh ternyata itu di dalam lifestyle kita tuh yang bisa mempunyai kemungkinan menjadi pencetus terhadap timbulnya jerawat. Akhirnya jerawat itu tidak mau pergi-pergi, membandel, karena ternyata memang sebenarnya faktor-faktor itu yang harus kita waspadai, kalau bisa kita hindari, dan mungkin itu akan menjadikan satu jawaban untuk penyelesaian jerawat yang membandel ini. Oke, malam hari ini tidak berpanjang-panjang, mungkin saya mulai dulu dengan Dokter Henry. Kira-kira apa sih dok yang merupakan gaya hidup atau lifestyle atau kebiasaan, rutinitas, ritual apapun itu yang bisa menjadi pencetus terjadinya jerawat dan jerawat yang membandel di wajah seseorang? Silakan Dokter Henry. Kalau dari kita semua pasti pernah menangani kasus jerawat lah ya. Sebagai seorang dermatolog, jerawat itu udah populis banget ya. Betul. Rasanya insidennya cukup tinggi dan itu sepantar dengan eksema lah. Tapi kalau kita ngomong acne dan lifestyle, sebenarnya lifestyle itu juga nggak cuma satu. Lifestyle itu ada banyak sekali faktor, Dr. Stanley. Seperti yang tadi ditutarakan, salah satu sebenarnya adalah makanan. Nah, ini pertanyaan favorit pasien ya. Kalau udah datang ke praktek kita, dok, saya jerawatan gini kebanyakan makan minyak goreng ya? Kebanyakan makan gorengan ya, dok ya? Atau kebanyakan makan apa ya yang biasanya sering-sering tanyakan itu apa gara-gara apa ya, goreng-goreng atau yang apa, coklat juga termasuk atau ini susu. Nih dok, anak saya ini bandel dok, tiap hari manis-manis kalau nggak makan yang ini rasanya nggak makan snack rasanya nggak ini, padahal udah saya beritahu kalau nanti makannya gini jadi jerawatannya tambah banyak. Nah tapi kita harus kembali ke bukan kembali ke ini ya, bukan kembali ke ridho ya, kita kembali ke fitrah ya gitu kan. Kita harus kembali ke personalitinya setiap pasien kita, bahwa makanan memang betul salah satu yang menjadi faktor pencetus jerawat, tapi bukan satu-satunya juga. Nah, lifestyle itu juga harus berimbang dari makanan sendiri, memang benar atau enggak. Ternyata di Amerika, di Perdoskinya Amerika, di American Association of Dermatology, mengatakan bahwa kita harus kembalikan ke pasiennya dulu, ditanya ke pasiennya sendiri, yang pasiennya merasa nggak sih kalau makan makanan tertentu jerawatnya tambah banyak nggak? Nah, itu harus dirasa-rasakan Dokter Sandy, Dokter Lala ya. Jadi ada pasien yang sensitif terhadap makanan dan ternyata ada yang nggak. Jadi nggak bisa dipukul rata. Katakanlah teman SMA sama-sama satu kelas, yang satu kalau udah makan makanan A keluar jerawat, yang satunya makanan A nggak masalah kok, buat saya makan sekian banyak juga nggak keluar jerawatnya. Fine-fine aja ya. Itu betul pertanyaan. Nah kalau secara kembali ke pasiennya ya Dokter Henry ya. Betul. Dan kalau misalnya secara spesifik gitu ya dok, apa sih kira-kira? Oke, mungkin ini tidak bisa secara general untuk semua pasien. Tetapi kalau boleh ditarik satu garis dan dikategorikan, adakah jenis-jenis makanan yang mungkin mendekati atau yang memang secara agresif bisa mencetus terjadi jerawat pada populasi tertentu? Kira-kira gimana Dokter Henry? Betul, itu good question yang akan saya jelaskan berikutnya. Tadi adalah tentang secara general dari makanan, sekarang kualitas makanannya. Salah satu penelitian yang sering kita dengar yaitu makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Indeks glikemik itu tidak harus melulu manis ya. Artinya ada sedikit salah pahaman bahwa glikemik indeks tinggi berarti manis, belum tentu. Manis, oke. Salah belum satunya tentu, ya. Memang manis. Ya. Kalau gadis manis boleh lah ya, tapi kalau makan manis belum tentu. So, dokter Lala manis nggak apa-apa dong ya? Nggak apa-apa, nggak nyebabin jerawat. Bikin jerawatan. Ternyata makanan dengan glikemik indeks yang tinggi itu dalam penelitian memang belum konklusif.
Karena meta-analisis terhadap penelitian kan gini, di penelitian yang level paling tinggi kan meta-analisis. Ternyata belum pernah ada penelitian tentang jerawat dan indeks glikemik tinggi yang meta-analisis, Dr. Stanley, Dr. Desi. Jadi ini masih dalam jumlah populasi yang masih kecil lah. Terbatas. Tapi ternyata terbatas, betul. Dan ternyata makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, kita patut curigai bisa menyebabkan jerawat. Nah, banyak tuh, kalau yang glycemic index tinggi itu tidak harus manis, tapi salah satunya kalau bukan hanya yang processed food, bahkan makanan raw food pun seperti mangga, durian, itu juga sesuatu makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi. Walaupun bukan cuma glukosa ya dok, mungkin fruktosa itu juga bisa. Fruktosa juga masuk, itu artinya semua yang glikemik indeksnya tinggi. Rasanya nggak mungkin saya list 1-1000 makanan semuanya. Iya. Roti gimana tuh? Roti juga termasuk ya, itu juga glikemik indeksnya tinggi. Biasanya kita harus sadar juga glikemik indeks tinggi apa aja ada listnya, bisa di Google, nanti pelan-pelan kita bisa diskusi karena ini keterbatasan waktu. Terus yang kedua sebenarnya adalah pedas. Nah, ini Indonesia banget ya, pedas. Suka pedas. Nggak bisa makan kalau nggak ada pedas. Ternyata juga nggak bisa move on juga kalau nggak ada pedas. Iya. Pedas omongan ya. Tapi ternyata kalau pedas, wah sepedas atau terdengar terasa pedas itu juga itu mulut bisa bikin pedas, jerawat. Oh itu nanti gilirannya yang seperti ini dengan stres ya. Iya. Jadi ternyata makanan pedas bukan secara langsung menyebabkan jerawat karena karakter makanannya, tapi ternyata pedas itu meningkatkan kelenjar minyak kita untuk memproduksi minyak gitu ya, sehingga otomatis produksi berlebih, dia otomatis risiko minyak menyumbat pori-pori kita makin meningkat. Nah, sabar ya dokter Lala ya. Ini tentang makanan pedas dulu. Belum omongan yang pedas ya dok. Belum. Gosip sabar. Oke. Dan next Dr. Henry. Ada lagi satu penelitian baru yaitu makanan asin ternyata Dr. Stanley. Tapi lagi-lagi ini belum konklusif ya. Ini belum konklusif ya. Artinya ini cuma masih dalam penelitian. Terus akhirnya kita kembali ke satu kesimpulan. Lah dok, kalau gitu kita mau makan apa kalau semua makanan nggak bisa kita makan, ya kan? So kembali aja ke personal, nggak usah stres dengan makanan dulu, karena makanan belum tentu. Itu intinya di situ. Tapi tetap kita harus alert. Namun secara sum up mungkin yang bisa dicurigai adalah glycemic index yang tinggi, pedas. Dan asin tadi kalau nggak salah Dr. Asin Henry kalau sudah betul terbukti ya. Jadi kita masih banyak ya untuk yang asin ya. Oke. Diperlukan berbagai extended research kali ya untuk membuktikan dan jumlah populasi yang cukup banyak. Nah kalau gitu tentang makanan, mungkin sebagian besar kita sudah dengar dari Dr. Henry. Kira-kira ritual atau kebiasaan lain atau during pandemik ini kan banyak juga ya kebiasaan kita yang berubah. Berbagai lokasi di seluruh Indonesia orang banyak giat berolahraga ya karena satu berusaha untuk tetap sehat, kuat, menjaga imunitas dan lain-lain. Tetapi juga walaupun berolahraga di rumah maupun di dalam rumah maupun di outdoor, ternyata ada yang mengeluh jerawatnya bertambah banyak. Kira-kira Dr. Desi bisa jelaskan nggak apa sih hubungannya antara berolahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan itu kaitannya dengan jerawat. Mungkin saya bisa dicerahkan sedikit dan teman-teman sahabat ID Derms juga bisa diinformasikan. Silakan Dr. Desi. Omongan pedas Dr. nanti dulu. Sabar ya. Kalau Dr. Stanley nggak perlu dicerahkan, sudah cerah dia. Sudah glowing dia. Oke, kalau pandemi olahraga ya, tadi juga saya nggak olahraga sih, malas tepatnya. Nah, sejak pandemi waktu luang lebih banyak, nah kita juga olahraga. Tapi memang banyak ya pasien-pasien yang datang ke kita habis olahraganya tambah meningkat, kok jadi jerawatnya juga ikutan naik nih. Ya, karena ya kita tahu, olahraga tuh kan kita keringetan. Ya, kita keringetan, terus mungkin kita olahraganya outdoor, kita cari yang jauh-jauh dari orang biar aman ya. Nah, tapi banyak juga debu. Kadang-kadang olahraga di pinggir jalan tuh banyak ya. Dokter Henry, Dokter Dela ya, lari, lari. olahraga Pinggir jalan, debuan, lari, terus banyak minyak-minyak dari mobil, dari kan, mobil. Tuh berminyak juga. Jadinya kotor, nyumbat. Nah, jadi jerawatan. Udah gitu olahraganya mesti pakai masker lagi.
Tambah keringetan, tambah nyumbat. Nah, udah tuh bakteri-bakteri yang di dalam posisi ketutup itu tambah subur. Jadi tambah jerawatan lagi. Jadi Gitu. kira-kira kalau misalnya memang ternyata ada hubungannya, kiat-kiat apa saja sih Dokter Des? Kan nggak mungkin lah seseorang yang sangat suka olahraga tiba-tiba karena dia juga berjerawat, terus kita, oh nggak boleh olahraga, nanti jerawatannya nggak berhenti-berhenti. Ada nggak tips atau kiat-kiat yang sederhana mungkin supaya teman-teman yang memang bergiat olahraga ini juga tidak memberhentikan kegiatannya, tetapi juga memiliki kulit yang sehat, bebas dari jerawat yang membandel, Dokter Desi? Amin. Oke. Ini si Amin bertanya, dok. Ini saya bertanya. Jangan diamin. Oke, dijawab. Jadi tips-tipsnya adalah ya, kalau kita mau olahraga, ya jangan full make up lah. Kalau sekarang kan kita mulai full make up, boleh lah ya. Tuh, Dokter Lala olahraga, jangan full make up. Kepentingan olahraga dan kepentingan konten beda, Dokter Lala. Oke. Sorry, terus Dokter kita nggak apa-apa. Terus kita kalau olahraga pakai tabir surya. Nah, kemudian kita mesti bersihkan muka sebelum kita tabir surya. Nah, terus kalau saatnya olahraga, ya kita bawa handuk dong buat kita lap keringat kita. Nah, kalau misalnya olahraganya gym, ya dilap dulu tuh sebelum olahraga alat-alat gymnya. Jadi nggak, kan bakteri bekas orang tuh nempel ke muka, tuh lupa lagi megang muka ya. Nah, kemudian kalau misalnya handuk jangan pinjem-pinjem. Lupa kalau handuk pakai pinjem dong. Kalau ngelapin keringat gitu nggak boleh ya, pegang-pegang. Ngelapin temen ya, sekalian. Kan untung banyak. Biar gak depresi. Ya kan? Oh iya, nggak stres. Ada yang support ya. Aduh, sorry. Kalau udah pegang-pegang, Dokter Lala nomor 1 keluarnya dia. Itu nanti kita bisa tanya lebih lanjut kiat-kiatnya seperti apa. Oke, terus Dokter Desi. Sinyal saya. It's okay. Sinyal juga kadang-kadang membandel ya. Itu juga kadang-kadang seperti jerawat. Oke. Ya, oke. Dokter Desi mungkin lagi free sebentar. Nah, kita ngobrol dulu dengan Dokter Lala. Dok, kalau tadi kan tentang olahraga, ya, olahraga indoor, outdoor. Dokter Desi juga sampaikan bahwa ternyata memang ada pengaruhnya, ya, terhadap timbulnya jerawat karena produksi minyak berlebih dan A, B, C, D dan seterusnya dan kiat-kiatnya. Nah, kalau misalnya orang dilarang untuk berolahraga, itu kan juga menimbulkan rasa stres mungkin ya, karena sudah pandemik, mungkin kerja dari rumah, nggak bisa kemana-mana, liburan juga nggak bisa gitu. Apakah ada faktor-faktor yang bisa memicu juga timbulnya jerawat karena perbedaan atau perubahan gaya hidup di masa pandemik ini, Dokter Lala? Silakan. Iya. Oke, pertama tadi udah dijelasin sama Hendry yang makanan, kemudian ini aktivitas dan olahraga, terus kemudian biasanya yang bermasalah itu biasanya hormonal, Dokter Sandy ya. Jadi kalau misalnya hormonal ya, kalau hormonal itu kita bicara yang pertama akan testosteron. Jadi kita pertama mengelompokkan dulu untuk ini nih yang anak kecil dulu. Jadi umur 10 tahun itu udah mulai puberti kan. Nah, yang pertama itu hormonal tuh puberti. 10 tahun udah mulai tuh ada apa namanya? Komedo dan sebagainya. Dok, ini anak saya masih kecil kok sudah jerawatan, biasanya begitu. Padahal kan kita memang umur 10 itu start untuk puberti itu normal gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua biasanya perempuan ini yang pada kehamilan. Nah, itu muncul jerawat atau mau menstruasi, Dokter Stanley. Jadi selain marah-marah, jerawat juga tumbuh gitu. Jadi jangan dekat-dekat sebaiknya kalau ada siklus itu gitu. Terus kemudian yang ketiga nanti pada saat tanda. Yang ketiga tuh menopause nanti. Menopause itu nanti estrogennya turun, dia nanti jerawatnya timbul semua. Terus yang keempat ada suatu penyakit yang namanya sindroma yang PCOS, mungkin sering dengar ya. Sindroma PCOS itu juga akan timbul jerawat gitu. Sebenarnya intinya pengobatan dari hormonal ini
agak sulit ya, Dokter Stanley ya, Iya. kalau dengan dihubungkan dengan kehamilan kan nanti hamilnya ini selesai jerawatnya. Terus kemudian Iya. kalau mulai kecil kita sudah harus anak-anak kita atau misalnya udah umur 10 itu udah mulai membersihkan wajah dengan teratur, itu sudah harus. Yang pertama itu harus pembersihan karena kan kita tahu tadi penyebabnya jerawat tadi ada penyumbatan pori ya, mungkin dia malas cuci muka atau apa habis kegiatan. Anak kecil kan tahu sendiri ya, sering apalagi sekarang kan pakai handphone ya, jadi dia memang megang handphone, terus kemudian dia megang pipinya, terus mereka mungkin mulai berusaha untuk memencet sendiri, nah itu mulai sendiri, gemes. Iya, itu gemas, dikorek-korek. Makanya itu udah mulai dari kecil sudah ditanamkan itu. Terus kemudian kalau yang sebenarnya seputar itu aja. Kalau yang hormonal biasanya nanti pengobatan dengan ada yang dengan pil KB, Dokter Stanley. Musim kan ya, jadi dengan pil KB, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang boleh diberikan itu. Jadi yang pertama mungkin dia tidak ada riwayat breast cancer ya. Terus yang kedua tidak ada riwayat stroke atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, itu harus ditanyakan dulu. Jadi kalau mau ngasih misalnya ini pakai pil KB aja, jadi sambil ini terapi sambil jerat, tapi ditanyakan dulu itu tadi ada riwayat breast cancer atau enggak, terus ada riwayat perdarahan pada vagina atau enggak. 3 itu harus ditanyakan baru kita Berarti bisa memberikan obat itu. Tidak semua, dan misalnya pun terkait itu pun juga tidak serta-merta dengan mudahnya diberikan obat. Harus ada screening yang jelas, teliti dan detail. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin dari tadi dari Dr. Henry, Dr. Desi, Dr. Lala, kaitan jerawat yang membandel yang timbul itu, nah mungkin secara kategori besar dikaitkan angka pastinya atau jenis pasti penyebab dari makanan itu sampai saat ini masih terus ditelusuri, tetapi paling nggak itu juga menjadi kontributor. Nanti ada beberapa pertanyaan Dr. Henry yang sudah hadir di kolom chat kita yang kaitannya dengan makanan yang akan saya sampaikan berikutnya. Kemudian juga tentang kegiatan olahraga, outdoor terutama. Dr. Desi ada beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk. Nanti kita akan sampaikan. Dan tentang hormonal juga, Dr. Lala. Ya, pertanyaan dari berkaitan dulu. Nah, ya gimana? Tadi yang hormonal ada yang masalah bergadang atau kurang tidur sama stres. Iya, benar itu ya. Itu Kalau jangan kita terlupakan stres, juga mungkin. Jangan terlupakan. Betul, kalau kita stres, betul. kurang tidur, mungkin habis belajar untuk live-nya I Didder mungkin kan sampai pagi ya. Sampai pagi tapi itu besok Dokter bisa Lala, jerawatan. banyak loh sekarang keluhan ya remaja-remaja karena kan sekitar SMP ke SMA gitu ya. Banyak orang tua yang membawa anak-anak mereka walaupun belajar di rumah, tetapi ya nggak tahu ya, burden-nya mungkin akan lebih berat ya dibandingkan kalau ke sekolah ya secara offline. Dan ternyata banyak juga anak-anak mereka yang cuma di rumah, tetapi mungkin load-nya lebih banyak, nggak bisa kemana-mana, bertambah stres, akhirnya juga jerawat gitu. Jerawat. Kan? Ya. Jadi muter itu yang terus, perlu depresi, kurang tidur. Termasuk stres karena nggak bisa ketemu pacarnya kalau anak SMA. Itu juga stres. Di rumah. Kalau pengalaman anak saya, dia begadang karena udah selesai tugas ya, bisa ngerjain semua, sudah selesai, dan dia bisa main game sampai tengah malam. Akhirnya game, iya betul. Nggak turun-turun jerawatnya gitu karena mekanisme yang ada dalam tubuhnya. Banyak pertanyaan, tapi sebelumnya ini ada beberapa sejawat kita yang hadir. Kita ucapkan selamat malam dulu para senior ya, teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih sudah bergabung di platform edukasi yang kita mau coba berbagi dengan sahabat ID Derms. Boleh ya kita sekalian langsung ke pertanyaan yang baru masuk ini ya? Atau kita mau selesaikan dulu dengan pembicaraan kita? Sambil divariasi aja kali ya? Boleh. Dokter Desi, ini ada pertanyaan buat Dokter Desi. Kira-kira ada nggak jam-jam yang memang bisa ditentukan jam berapa yang bisa kita pakai sebagai patokan supaya waktu kita melakukan kegiatan olahraga outdoor itu tidak secara agresif bisa menyebabkan jerawat? Tahan dulu. Dr. Henry, kalau pedas dari merica itu tuh bisa nggak sih bisa menyebabkan jerawat atau enggak ya?
Nah, dan kemudian ke Dokter Lala, kebanyakan, sorry, Dokter Henry lagi, kebanyakan protein, mentimun, dan jeruk itu tuh bisa nggak sih menyebabkan jerawat? Sampai situ dulu, Dokter Lala, saya hold dulu ya, Dokter Lala ya. Tahan, Dokter Lala, tahan. Udah mau jawab kelihatannya, udah mau roar gitu ya. Oke. Pedas seperti merica. Oke, Dokter Desi silakan. Oke, baik. Jadi ada jam-jam yang memang kita sebaiknya olahraga biar nggak jerawat tambah banyak adalah pagi. Ya, pagi itu matahari nggak terlalu tinggi atau menjelang sore, jadi matahari udah mulai turun. Ya, jadi karena kenapa? Kalau mataharinya terlalu tinggi, kita tuh jemurannya tambah banyak, itu juga memicu jerawat. Karena matahari itu kulit kita kesannya kering. Ya, kalau kering, nah badan kita berusaha membentuk minyaknya lagi. Akhirnya jadi clogging tuh, tambah lagi banyak sebum-sebum yang meningkat. Nah, kemudian matahari juga bisa mencetuskan jerawat juga tidak tambah aktif. Ya, jadi karena clogging itu ya makin jerawatan lagi. Keringetan sama jerawatan lagi. Jadi mendingan pagi atau menjelang sore. Itu yang disarankan. Pagi atau menjelang sore ya, Dok? Jangan di tengah hari ya. Dokter Lala punya pendapat yang berbeda sebagai seorang penggiat olahraga dari pagi sampai malam mungkin? Jahat banget di Dokter Lala ini nih. Kalau saya setuju pagi, karena pagi belum ada polusi udara ya, Dokter Hendri kan tahu sendiri dulu waktu SD, jadi misalnya banyak pohon-pohon di situ, udara sangat segar, bagus juga buat kita, dan orang juga jarang yang keluar baru ya pagi itu ya, jarang yang keluar juga, dan sepi. Nah itu selain pandemi kan kita physical distance juga mendukung kulit kita biar lebih sehat gitu. Jangan lupa kalau misalnya mau di matahari yang lama gitu ya, kan biasanya jam 7, jam setengah 8 tuh udah, jam setengah 7 deh itu udah panas gitu. Kalau di sini ya jangan lupa pakai itu tabir surya itu tadi, gitu aja sih, Dokter Stan. Berarti memang ada pilihan waktu yang memang bisa kita pakai ya, either pagi atau sore, atau memang lebih banyak juga yang artinya pagi pun juga ideal ya, karena memang ada beberapa alasan yang tadi disampaikan oleh Dokter Lala ya. Oke, good. Gimana Dokter Henry tentang makanan yang tadi disebutkan? Kira-kira ada pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung? Silakan. Jadi kalau kembali ke kualitas makanannya, katakanlah merica, sebenarnya kalau bisa-bisa saja. Karena lagi-lagi kalau kita ngomong masalah kebiasaan, semua possible ya. Tinggal sekarang kita harus ingat lagi, merica itu secara nggak langsung juga sama meningkatkan suhu tubuh. Mau nggak mau, produksi minyak juga akan meningkat. Tapi bukan serta-merta merica sedikit aja berarti boleh lah. Tapi kalau terlalu banyak, ya mungkin itu lebih meningkat. Beda dengan pedes, kalau pedes nggak pedes banget, kurang ya, Dokter Lala ya. Kalau banyak malah nggak enak. Jadi kita nggak cuma ngomong masalah bahannya, tapi juga kuantitasnya, Dokter. Kuantitas ya. Betul. Jenis dan ini ya. Nah, kalau soal telur, Dokter Henry, ada komentar nggak tuh? Iya, itu sama. Kalau saya lihat sebenarnya makanan kembali ke satu hal, balance. Kita harus mengukur secara keseluruhan balance. Jadi kalau cuma telur sebiji untuk satu hari, tapi diimbangin dengan makanan lain-lainnya dengan glycemic index yang rata, saya rasa nggak ada masalah. Tapi maksud saya juga satu hal yang paling penting, lifestyle juga nggak cuma makanan loh ya. Kalau hari ini stres banget, terus makan telur, terus besoknya keluar jerawat, bisa jadi bukan karena telur. Bisa jadi karena lain telurnya. Stresnya. Atau mungkin dua-duanya juga bisa. Jangan disalahin telurnya dulu. Kalau mau nyalain telur, kirim ke kita aja. Atau memang juga karena ada beberapa individu yang sensitif protein kali ya, Dokter Henry ya. Bisa juga jadi itu betul, Dokter Stanley. Sensitif protein itu satu hal lagi kalau mereka yang whey protein yang tinggi, terutama bodybuilder. Tapi itu sintetik berarti ya. Betul. Tidak semua individu itu mempunyai kerentanan terhadap whey protein. Banyak pasien yang juga fitness, bodybuilding, tapi mereka juga makan whey protein nggak keluar jerawat kok. Sedangkan ada juga yang mereka baru aja mulai fitness, baru nyoba whey protein 1 botol, tiba-tiba ada jerawatnya 1 badan. Nah, masuk kembali semua. Kita kembalikan setiap personal is different.
Ya, case by case. Namun Case by paling case. tidak secara general malam ini yang kita bicarakan adalah Betul. pengaruh dari makanan, workout, which is relate juga kalau misalnya workout using protein in a high dose atau kuantitinya yang cukup berlebihan atau sedikit tapi ternyata rentan terhadap protein sensitif dan bisa juga breakouts dan juga relate-nya dengan stres. Paling nggak 3 Betul kategori sekali. itu aja sangat berkaitan dengan akne yang membandel atau jerawat yang membandel. Nah, Dr. Henry, Dr. Lala, dan Dr. Desi, ini kan sudah setahun ya, bahkan sudah Ya. setahun lewat sebulan gitu ya. Betul. Sebelum kita masuk sini, maaf, ada pertanyaan satu lagi buat Dr. Lala. Dr. Lala di sini atau masih freeze? Masih kedengeran? Sudah masuk? Oh, masih oke. freeze, Dr. Lala. Masih freeze, oke. Masih freeze ya. It's okay. Nah, kita bisa nanti ngobrol lagi karena ini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan Dr. Lala. Namun, oke, gini Dr. Henry, Dr. Desi, setahun ini kita semua pakai masker, ya, dalam bekerja, beraktivitas dan lain-lain. Hai La, dengar? Hai, dengar. Oke, tadi sempat freeze sebentar. Iya. Saya kembali ke Dr. Lala dulu ya sebelum ke subjek yang berikutnya ya. Oke. Dr. Lala, ini ada sedikit pertanyaan dari Agita Dana Paramita. Dokter, pada jerawat karena PCOS ya, perawatannya seperti apa ya dokter? Berbeda atau sama dengan jerawat pada umumnya? Sebelum Dr. Lala jawab, teman-teman yang kita sayangi, sahabat ID Derms, ini kita akan mengkategorikan dulu jerawat yang membandel karena lifestyle. Nanti akan ada pembahasan yang lebih detail tentang skincare, apa saja yang bisa dipakai, secara detail dan menyeluruh. Jadi nggak usah khawatir. Ya, ini akan merupakan satu platform yang memberikan atau berbagi edukasi dengan secara detail dan menyeluruh. Santai aja. Oke, Dr. Lala silakan. Oke, ya terima kasih Dr. Stanley ya. PCOS itu kan suatu sindrom ya, jadi dia karena peningkatan androgen. Nah, sekarang kita ketahui dulu dia ciri-cirinya jerawat dari PCOS itu apa gitu kan. Kemudian di mana biasanya? Biasanya dia lokasinya di wajah ya, sama sih dengan upper tubuh bagian atas. Terus kemudian dia disertai dengan rontok rambut. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah curiga PCOS, sebenarnya terapinya, nah itu tadi bisa kalau misalnya dia dibarengkan dengan pil KB ya, pil KB. Kemudian pil KB itu juga tidak sembarangan yang seperti yang saya seperti yang syarat-syaratnya tadi. Kalau syarat-syarat orang mau mendapat terapi itu harus bagaimana gitu. Yang pertama itu tadi ya screeningnya mesti ya jelas dan detail seperti breast cancer, terus kemudian apa ada perdarahan dari vagina, kemudian apa ada pernah stroke dan lain-lain, pokoknya penyumbatan pembuluh darah dia tidak boleh gitu. Terapinya sih seperti itu. Terus ada terapi yang lain, ada tambahan ya, ada jurnal yang baru dia ditambahkan dengan spironolakton. Nah, tapi untuk terapi ini harus join ya biasanya dengan penyakit dalam. Ya, untuk menentukannya. Ya, jadi kita tidak bisa sendiri. Ya, dokter. Multidisiplin. Iya, memang paling sulit ya untuk menerapi. Ya, pernah ada pengalaman ya untuk menerapi PCOS dengan rambutnya kan begitu tipis ya mereka ya, hirsutisme dan lain-lain. Nah, sulitnya seninya di situ sebenarnya kalau misalnya jerawat-jerawat yang karena PCOS. Kalau misalnya perawatannya sama Dr. Stanley. Prinsipnya pembersihan ya. Terus kemudian kalau misalnya ada pustul atau nodul dia harus masuk antibiotik dengan benzoyl peroxide itu sama pengobatannya seperti itu. Apakah dia mild, apa dia moderate, apa dia severe itu sama. Tapi untuk terapi hormonnya itu tadi harus screening dan harus multidisiplin begitu dokter. Ya, kadang selain dengan penyakit dalam kita juga berhubungan dengan teman-teman sejawat dari OBGYN ya. Objin, betul. Objin juga sering itu. Penanganan secara holistik. Penanganan. Ya, betul Dokter Henry. Nah, Dokter saya Henry ada satu masukan. Oke. Tentang PCOS ini cukup menarik Dokter Stanley karena saya beberapa kali mendapatkan pasien itu PCOS juga ya. Jadi baik PCOS apa sih Dr. Henry? Polycystic ovary syndrome ya kalau panjangannya itu. Tadi kayak Dr. Lala udah informasikan bahwa PCOS juga ada gradingnya, ada yang ringan sampai berat. Acne pun juga sama, ada yang ringan sampai berat.
Nah, Mild kembali moderate lagi, severe. ada PCOS yang acne-nya ringan, ada PCOS yang berat acne-nya tapi berat juga. Nah, itu sangat relatif. Nah, ada tren yang lucu di masyarakat, ikut-ikutan. Wah, kata tante saya yang PCOS, kalau saya minum pil KB, jerawat saya akan sembuh. Nah, jangan. Karena kita ketahui sendiri, Betul. pil KB bukan sesuatu obat yang harus kita beli dan konsumsi secara bebas. Iya, Jadi kembali, betul. ingat, itu semua Multidisiplin harus tadi. screening, Ya, multidisiplin. Itu aja tambahan dari saya, Dr. hati-hati. Stanley. Betul. Terima kasih Dokter Henry untuk tambahannya. Ya, Dokter Desi mungkin ada tambahan khusus atau saya mau lanjut dengan pertanyaan dulu? Tambahan dikit boleh? Oke, Boleh. silakan Dokter Desi. Ya. Jadi biasanya kan jadi kita kerjasama sama OBGYN ya, OBGYN ya. Nah, jadi kalau misalnya Ya. punya anak masih usia remaja, kita konsulkan ke dokter kandungan, dokter OBGYN, yang nggak usah takut kan anak saya masih kecil dok ya. Karena kita mau cari ya dokter Lala ya. ya. Karena ini hubungan dengan PCOS itu tadi. PCOS. Iya. Iya. Gitu. Terima kasih Dokter Desi untuk tambahannya. Oke, buat teman-teman saja yang baru bergabung, selamat malam, selamat datang, selamat bergabung, sahabat ID Derms. Kita lagi bicara atau berdiskusi tentang jerawat yang membandel, pengaruh gaya hidup masa kini yang menyebabkan jerawat terus bersemi. Asik. Nah, teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan. Kayaknya memang banyak yang berhubungan dengan makanan. Makanan Henry. Ini ada yang ngomong tentang junk food. Mungkin Dokter Henry bisa Iya. jawab. Kemudian ada yang bertanya tentang kopi. Mungkin Dokter Lala bisa nanti sampaikan pendapat. Ya. Kemudian ada lagi tentang apa nih? Oh ini Dokter Desi, apakah jerawat di punggung bisa hilang dengan menggunakan cuka apel? Apakah itu sesuatu yang efektif atau tidak? Mungkin dari Dokter Henry dulu. Silakan Dokter Henry. Jadi kalau junk food, kita ketahui kita harus cukup objektif menjadi dokter, dan sebagai pasien pun juga cukup objektif. Kita ketahui junk food ini sering disalahkan ya, karena mamanya nggak pingin anaknya makan junk food, maka disebabkan jerawat ini disebabkan oleh junk food gitu ya. Saya sebenarnya setuju. Terus nanti harus ke dokter terus disuntik gitu ya. Itu apa ya, paradigma lama lah. Bukan junk foodnya yang kita permasalahkan. Lagi-lagi bukan masalah jenis makanannya, toh kualitasnya dan kuantitasnya bagaimana. Nah, junk food itu sendiri kan definisinya sangat luas. Ya, dan junk food sekarang sudah nggak kayak junk food semua yang lama-lama. Jadi kita harus tahu dulu, kalau makan junk food dengan kuantitas rendah, katakanlah junk foodnya apa deh, ayam goreng lah, ayam goreng terkenal. Ya mungkin nggak, mungkin iya, kembali ke personalnya lagi. Jadi jangan terlalu dijadikan kambing hitam. Tapi kalau untuk alasan kesehatan secara general, saya setuju. Kalau yang mengandung minyak jenuh atau mungkin gorengan yang terlalu berlebihan, itu mungkin nggak ke arah jerawat, tapi kembali ke kesehatan secara general. Tapi bukan cuma kualitasnya, tapi kuantitasnya. Kalau sesekali makan, seberapa? Betul. Tapi kalau setiap hari makan, ya janganlah. Itu yang harus kita hindari. Itu mungkin Dokter Sandy dari saya. Terima kasih. Kalau Dokter Lala gimana? Ada kaitannya nggak sih dengan kopi? Ini kan kopi juga lagi marak di mana-mana ya. Banyak orang yang senang menikmati kopi. Ada hari tanpa kopi. Iya, kopi itu sebenarnya beberapa beberapa mengatakan kalau kopi ini bisa mengurangi jerawat gitu ya. Tapi begini, ada masker kopi ya kan sekarang, kemudian ditempelkan apa enggak, tapi tidak sesimpel itu sih sebenarnya Dokter Stanley. Jadi untuk mengatakan obat ini bisa ini bisa mengurangi kopi jerawat ini. Itu kan kopi ini bisa mengurangi jerawat itu tidak semudah itu. Atau menambah jerawat banyak itu juga. Makanya segampang itu ya. Iya, makanya kalau kalau pure kopi atau dia ditambah gula atau dia nanti ditambahin susu dan lain-lain. Nah, itu kan yang saya jawab yang pure kopi ya, yang biasa mungkin dipakein masker. Itu sekarang banyak sekali ya, masker kopi untuk penghilang jerawat, masker kopi. Jadi seberapa banyak sih kopi? Jadi kalau memang kan belum ada sebenarnya penelitian kopi itu untuk menghilangkan jerawat gitu loh. Dokter Stanley itu sih tambahannya sih itu. Jadi jangan cepat-cepat ngomong kalau ini bisa buat ini bisa. Jadi ini katanya ini langsung kan sekarang kan banyak seperti itu Dokter Hendri. Katanya ini, menurut ini, kata jari ini. Jadi memang saya mau tambah. Karena memang ada apa namanya, ada juga yang sampaikan bahwa jangan kebanyakan kopi nanti jerawatan gitu. Terus ada bilang ya udah minum kopi aja karena memang itu juga bisa membantu baik yang diminum maupun yang dioleskan. Kalau saya pernah baca
ternyata memang hubungannya tuh nggak secara langsung. Nggak secara Dari sisi langsung. baik, dari sisi baik kopi itu juga kan merupakan antioksidan ya. Ya, Istilahnya bisa antioksidan. dipakai untuk menangani bukan cuma Inflamasi, jerawat ya. radang lah Betul. istilahnya. Tapi kalau begitu kopi ditambahkan gula, susu, gelato dan lain-lain ya mungkin. Jadi enak. Afu coffee. Betul sekali. Gimana Pak Andri, tadi Ada yang tambahan, ditambahkan, silakan. silakan. Ya, jadi saya setuju dengan Dr. Stanley, branding junk food itu jelek, sedangkan branding organik itu bagus. Tapi kita harus kembali lagi, nggak cuma kopi yang tadi disebutkan, yogurt juga sama. Kalau yogurt pure dengan jumlah yang sedikit masih oke, tapi Masih kalau oke. yogurt diberi gula, es krim, perasa, pewarna, ya otomatis glycemic index menjadi tinggi, hal itu akan menjadi berbeda. Jadi itu juga sebenarnya terkategori sebagai junk food, tapi berbulu domba. Iya. Kesannya Makanya jangan sehat. suka menambah-nambahi yang sudah pure itu Feel-nya tadi. sehat, ya. Nanti bikin Betul. jerawat. Betul. Stay original, Secukupnya ya. saja. Stay Gitu ya. original. Ini kok julid banget ya aku hari ini. Kalau ini omongan pedas yang menyebabkan jerawat ini. Pedas dan cadas kelihatannya omongan kita hari ini ya. Tapi tetap cerdas kok. Mulai, Betul. Dr. Henry. Mulai. Oke, pantun kita jadinya ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan cuka apel. Tadi mungkin Dr. Desi bisa kasih sedikit pendapat gitu. Iya, baik. Banyak sih Jerawat di yang punggung pasien, pertanyaannya. pasien banyak pakai cuka apel ya dibuat katanya buat jerawat atau membersihkan, ngurangin minyak. Tapi ingat lagi, sebetulnya jerawat di punggung itu penyebabnya kan tadi ya olahraga atau keringetan jadi sumbatan. Jadi bukan pakai cuka apel kali ya. Malahan kita ya sering mandi, ya kemudian kita mandi, ganti baju. Kalau keringetan ganti baju. Nah untuk obatinnya kita ke dokter biar jangan sembarangan oles-oles. Iya. Yang ada saya coba apel teriritasi karena kan asam ya. Iya, acid Betul. segala sesuatu Betul. yang asam itu iritasi, betul. Iya, Ya, jadi